Halo para pencinta film action dimanapun berada, kali ini bakalan saya sajikan untuk teman-teman di luar sana film action Bollywood terbaru untuk kita ya. Dan untuk para penggemar film Bollywood, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya sebelum saya lanjutkan review filmnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita review film kita kali ini. Dan di awal film kita diperlihatkan sosok seorang pria atau segerombolan pria yang sedang melakukan aksi yang sangat ekstrim. Dan setiap aksi ekstrim yang mereka berdua lakukan pasti selalu mereka upload di internet. Jadi tujuan mereka melakukan aksi ekstrim tersebut adalah ingin mengikuti kompetisi yang disebut Maidan. Nama Maidan kali ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang olahraga ekstrim. Jadi mereka merekrut beberapa orang pria yang telah mengupload aksi ekstrimnya di setiap harinya yang menurut mereka pantas, lalu mereka undang secara pribadi. Dan beberapa hari kemudian setelah kedua orang kakak beradik ini melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, lalu mereka menguploadnya di internet. Tanpa mereka duga, salah satu dari kakak beradik ini diundang di turnamen tersebut yang dinamakan Maidan. Nah, di sini turnamen tersebut hanya akan diikuti oleh orang-orang terpilih yang menurut mereka memang sangat pantas mengikuti olahraga ekstrim tersebut. Untuk sesaat kita tinggalkan dulu konteks cerita awal tadi. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh seorang pria. Nah, pria ini yang bernama Dev. Pria yang bernama Dev ini adalah salah satu pemilik perusahaan yang bergerak di dalam olahraga ekstrim. Namun ternyata bukan hanya itu saja bidang usaha yang dimiliki Dev, akan tetapi Dev memiliki usaha ilegal yang selanjutnya, yaitu perdagangan plutonium kepada pihak-pihak tertentu. Dan kembali ke scene selanjutnya, setelah sang kakak diterima di aksi olahraga ekstrim tersebut, ternyata sang kakak menghilang atau tidak ada kabar sama sekali, sehingga sang adik mencari kabar tentang keberadaan kakaknya. Dan sang adik ini adalah yang bernama Sidhu. Akhirnya setelah perjuangan keras yang dilakukan oleh Sidhu pun mendapat panggilan tentang olahraga ekstrim tersebut, dan akhirnya Sidhu pun akan mengikuti turnamen olahraga ekstrim yang dimana pesaing dari Sidhu tersebut dari beberapa negara. Dan di dalam perjalanan, Sidhu pun sempat berkenalan dengan beberapa orang atlet ekstrim dari berbagai negara, yang dimana kali ini ternyata mereka semua diajak berkumpul ke suatu daerah yang dimana tidak mereka ketahui jalan atau tempatnya. Dan setelah sampai ke tempat tujuan tersebut, Dev pun menyambut mereka semua atau menyambut para anggota olahraga ekstrim yang akan bersaing di setiap harinya sampai menemukan sang juara sejati. Setelah acara penyambutan di siang hari, kita mulai dengan acara penyambutan di malam hari, yang dimana di suatu malam di nightclub tersebut ternyata Sidhu melihat sosok seorang wanita cantik yang menurut dia ini sangat pantas sih menurut dia. Lalu dia mencoba untuk mendekatinya, dan sosok sang wanita tersebut kita perkenalkan yang bernama Alia. Alia ini adalah salah satu pekerja di perusahaan olahraga ekstrim tersebut. Dan untuk sementara lagi kita tinggalkan scene setelah bersenang-senang di pagi, siang, dan malam hari. Kita akhirnya menuju ke pertandingan pertama. Di sini para kontestan diuji ketangkasannya untuk memperebutkan hanya beberapa bendera demi melanjutkan kompetisi selanjutnya. Jadi ini pertarungan antara hidup dan mati lah ya. Dalam aturan permainan di ronde pertama kali ini, para kontestan diberikan kendaraan pribadi, akan tetapi kendaraan tersebut tidak sesuai dengan jumlah para kontestan, atau bahkan kita bilang kendaraan tersebut lebih sedikit. Dan para kontestan harus berebut kendaraan tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan. Bahkan di setiap kendaraan tidak ditentukan waktu yang sama, jadi mereka harus berlari
mengejar waktu, dan mengejar bendera yang harus mereka rebut di dalam perjalanan. Akan tetapi perlombaan yang dilakukan oleh para kontestan tersebut justru melebihi apa yang dibayangkan. Ternyata dalam babak penyisihan kali ini cukup banyak memakan korban jiwa di antara para kontestan. Akan tetapi walaupun di dalam olahraga ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa yang cukup banyak di antara para kontestan, ternyata hanya dengan cara seperti itu untuk mendapatkan sang pemenang sejati. Yang dimana akhirnya Sidu pun berpikir untuk bekerja sama dengan beberapa orang kontestan demi mendapatkan kemenangan di dalam ronde pertama di pertandingan tersebut. Yang dimana ternyata Sidu dan beberapa orang partnernya pun di dalam perlombaan tersebut berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Dan kembali, party pun dimulai di malam hari. Ini perayaan tentang kemenangan yang telah mereka raih dan perjuangan para anggota kontestan yang telah gugur di hari tersebut. Dan di saat malam itu juga, akhirnya Sidu pun berhasil mendekati Alia. Lalu, Alia memutuskan untuk mengajak Sidu berkencan di luar dari daerah kekuasaan milik Dev. Namun apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya nasib naas menimpa Sidu, yang dimana ia hampir saja ditangkap oleh intel atau anggota kepolisian. Yang kali ini, anggota kepolisian tersebut menyuruh Sidu untuk menjadi mata-matanya untuk menangkap Dev. Dan esok paginya, Sidu pun kembali ke dalam markas. Akan tetapi di sini terjadi kesalahpahaman antara Sidu dan anak buah dari Dev. Di sini Sidu dituduh sebagai pengkhianat. Dan untuk membela kebenaran atau membela diri dari Sidu, Sidu pun menunjukkan alat pelacak yang diberikan oleh para anggota kepolisian di malam hari itu untuk menangkap Dev. Dan untuk sesaat di sini, Dev mempercayai apa yang dilakukan oleh Sidu. Kita kembali ke scene berikutnya yang dimana Dev melakukan perencanaan di dalam pengiriman bisnis ilegal berikutnya, yaitu pengiriman plutonium. Akan tetapi apa yang terjadi memang benar orang bilang, nasib apa sih itu nggak ada yang tahu. Pengiriman plutonium yang dilakukan oleh Dev justru tertangkap oleh para anggota kepolisian. Di sini Dev sempat berpikir, siapa yang telah mengkhianatinya? Bagaimana para anggota kepolisian berhasil melacak bisnis plutoniumnya? Ternyata di sini ya, Dev kali ini benar-benar masih belum mengerti dan belum tahu mengapa bisnisnya bocor. Akan tetapi, di sini Sidu berpura-pura masih berada di pihak Dev dan berpura-pura untuk tidak pro terhadap para anggota kepolisian. Dan di dalam film kali ini saya bocorin sedikit kali ya biar seru ya. Ternyata Sidu di malam hari sewaktu ia bertemu dengan para anggota kepolisian tersebut, disitulah Sidu menyetujui untuk bekerja sama dengan beberapa para anggota kepolisian demi mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Dev. Akan tetapi di dalam situasi kali ini, ternyata kenyataan yang berbeda diterima oleh Sidu. Justru kabar yang diterima kali ini ternyata Sidu mengetahui bahwa sang kakak telah tewas di tangan Dev. Untuk saat ini, Sidu masih belum memiliki kepercayaan tentang hal tersebut karena Sidu masih berpikir akan mencari bukti yang lebih otentik tentang kematian sang kakak yang memang diisukan bahwa Devlah sebagai pembunuh dari sang kakak. Lalu setelah Sidu melihat beberapa cuplikan video yang diberikan oleh para anggota kepolisian tentang kematian sang kakak, disitulah Sidu mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh para anggota kepolisian. Karena di dalam video yang ia lihat, sang kakak mati di dalam kecelakaan saat perlombaan melawan Dev. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Sidu sangat marah dan berniat untuk menghabisi Dev di dalam pertandingan tersebut. Dan disinilah Sidu mencoba bekerja sama kepada para anggota kepolisian, benar-benar bekerja sama untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi di pertandingan berikutnya ternyata Dev sudah mengatur rencana.
Kali ini Dev mengeliminasi Sidu. Dan para peserta memang sempat heran apa yang dilakukan atau keputusan apa yang telah diambil oleh Dev dengan mengeliminasi Sidu. Akan tetapi, di sini tidak terjadi begitu saja. Secara mendadak, Sidu mendatangi tempat tersebut untuk mengikuti perlombaan. Dan setelah didengar kabar dieliminasi, disitulah terjadi hal yang tidak mungkin terjadi, yaitu ternyata ayah kandung dari Dev menghapus eliminasi tersebut dan mengizinkan Sidu untuk mengikuti perlombaan yang akan dilakukan. Akan tetapi kembali, ini untuk halangan berikutnya, yaitu Dev harus memiliki pasangan untuk memperebutkan atau memenangkan pertandingan berikutnya. Tetapi tanpa diduga ya, Alia mengajukan diri sebagai partner dari Sidu untuk memenangkan pertandingan kedua kali ini. Dan dukungan dari para supporter bahkan orang tua dari Sidu pun mengalir. Di sini mereka berdua bekerja sama untuk menghindari gigitan dari anjing-anjing penjaga yang telah disiapkan untuk menghabisi para peserta. Lalu kita kembali ke scene berikutnya yang ternyata beberapa para anggota kontestan telah berhasil memenuhi syarat untuk memenangkan pertandingan kedua kali ini. Hanya tersisa satu bendera yang akan diperebutkan oleh Sidu. Dan di sini Sidu pun mengambil resiko untuk melewati pagar yang penuh dengan tegangan listrik yang tinggi untuk mengambil bendera yang akan ditentukan sebagai pemenang agar berlanjut ke pertandingan ketiga berikutnya. Yang pada akhirnya di hari tersebut Sidu pun berhasil memenangkan pertandingan. Lalu kita kembali ke scene berikutnya yang dimana Dev mencoba menyingkirkan ayah kandungnya sendiri demi pertandingan yang akan dijalaninya. Atau bahkan di scene kali ini ya, Dev berniat untuk memiliki perusahaan itu sendiri di tangannya. Dan ia pun telah membunuh beberapa partner dari ayah kandungnya secara diam-diam. Sedangkan di scene kali ini, Dev mencoba untuk meracuni ayah kandungnya. Akan tetapi ternyata itu hanya manipulasi dari Dev agar sang ayah mau menyerahkan secara langsung perusahaan di tangan anaknya. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah perusahaan itu diserahkan ke tangan Dev, justru hal terbalik yang terjadi. Di sini Dev berusaha mengurung sang ayah di dalam peti kemas dan menghabisinya secara perlahan. Namun beruntung hal itu tidak terjadi. Ternyata Sidu mencari tahu tentang keberadaan ayah kandung dari Dev yang sedang berada di dalam peti kemas yang akan dihabisi oleh Dev. Secara diam-diam akhirnya Sidu bekerja sama dengan beberapa anggota kepolisian untuk membebaskan ayah kandung dari Dev dari sekapan tersebut. Dan disinilah ayah kandung dari Dev memberikan bukti tentang bisnis anaknya yang ilegal, tentang penjualan atau pembelian plutonium untuk disebarluaskan ke negara-negara tetangga. Disinilah di scene berikutnya akhirnya Dev pun menyusun rencana di hari ketiga perlombaan. Dan ternyata rencana Dev kali ini tidak main-main, yaitu ternyata beberapa anggota yang lolos yang akan mengikuti lomba di hari ketiga berikutnya telah dijebak. Mereka semua dijebak dan diberhentikan di suatu wilayah yang pada akhirnya mereka semua ditembak mati oleh para tentara yang dimiliki oleh Dev. Di sini, para partner tersebut dihabisi di depan mata Sidu. Yang akhirnya ternyata di dalam scene kali ini Sidu mencoba menantang Dev secara langsung di dalam perlombaan tersebut. Bukan hal yang tidak mungkin atau bukan hal yang aneh sih. Karena di benak Sidu kali ini, Sidu ingin membalaskan kematian sang kakak dengan apa yang telah dilakukan oleh Dev. Yang pada akhirnya Dev pun menerima tantangan yang diberikan oleh Sidu untuk mencari juara sejati yang sebenarnya. Akan tetapi di perlombaan kali ini bukan hanya ekstrim saja. Di sini mereka berpacu dengan waktu. Karena di setiap peserta kali ini telah diikatkan bom waktu di bagian lengan mereka. Dan mereka pun diharuskan untuk mengambil bendera yang telah disiapkan, lalu membawanya ke garis finish untuk menukarkan kunci untuk membuka atau menghentikan bom waktu tersebut. Dan perlombaan pun dimulai di antara kedua peserta saling bersaing. Untuk tahap awal kali ini,
Dev berhasil mengungguli Shidu. Namun di tengah perjalanan, Shidu tertabrak oleh mobil. Dan Shidu pun mengalami pingsan hanya dalam beberapa detik. Akhirnya Shidu pun bangkit karena teringat pembalasan dendam yang akan dia lakukan terhadap Dev. Disinilah mulai teringat sang kakak. Dan Shidu pun memacu kembali sepedanya untuk mengejar Dev dan berhasil merebut bendera hitam yang berada di punggung Dev. Dan di scene kali ini kita bisa melihat siapa yang berhasil mendapatkan bendera tersebut dan berhasil menancapkannya ke garis finish. Setelah Shidu berhasil mendapatkannya, justru Shidu tidak menginginkan membuka bom waktu tersebut secepat mungkin. Akan tetapi di sini kembali Shidu menantang Dev untuk bertarung. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi, saling mengalahkan, saling mengintimidasi, dan saling ingin membunuh. Namun, di scene akhirnya, Shidu pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan membuat Dev pingsan. Dan saat itu pula, Shidu melepaskan bom di tangannya. Dan di scene kali ini kita bisa saksikan detik-detik kematian dari Dev dengan ledakan bom di tubuhnya. Ending cerita, Shidu berhasil memenangkan pertandingan final tersebut. Dan untuk teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, biar kita review film-film terbaru selanjutnya.